warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Atas nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kemudahan, kenikmatan yang besar. Rasul bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh banyak orang. As-sihhatu, nikmatnya seseorang memiliki kesempatan sehat. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah, zat yang menciptakan kematian, zat yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Maka di antara bentuk nikmat adalah nikmat seseorang sehat, dan itu adalah ujian. Ada yang dengan nikmat tersebut seseorang menggunakannya untuk ketaatan. Ada sebagian orang dengan sehatnya dia gunakan untuk bermaksiat. Maka banyak kita bersyukur kepada Allah, kita memiliki kesempatan untuk sehat. Disebutkan di dalam hadis, Rasul bersabda, wa inna lakum antasihhu fala tasqamu abada. Ingat suatu saat nanti kalian akan senantiasa sehat dan tidak bakalan sakit. Tapi kadang dengan tambahnya usia, kesehatan seseorang mulai berkurang. Pendengarannya kadang suloyo. Tahu suloyo nggih? Suloyo niku Indonesia ini pun apa? Suloyo. Pendengarannya suloyo. Suloyo itu dulunya sehat, sekarang berkurang. Berkurang, Bapak. Oke, sehingga kadang mungkin bapak-bapak, mbah-mbah nonton kambing. Dari mana, Mbah? Jawabannya murah. Pertanyaannya apa? Dari mana, Mbah? Jawabannya apa? Murah. Mungkin dia dengernya apa? Berapa harganya? Jadi pertanyaannya seperti ini, jawabannya ini. Jadi ada seseorang dengan bertambah usia, penglihatannya juga berkurang. Banyak wajah-wajah yang tentunya ma'ruf di depan kami. Dulu biasa kita isi kajian, mungkin ketemu pengajian di mana, corona berhenti lama. Alhamdulillah. Ya. Oh baik Bu. Pun, ngeten Bu. Ya, matur nuwun. Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas. As-sihhatu, nikmatnya seseorang sehat. Kadang seseorang sakit kakinya sehingga sukanya selonjor. Tidak apa-apa. Itu tanda tua. Tanda tua itu satu, suka selonjor. Yang kedua, suka seperti ini Bu. Yang ketiga, kadang suka bau PPO. Bau PPO. Kadang remason. Waktu muda suka tidak salon. Sekarang salon pasang. Apalagi menjelang Ramadan seperti ini, sebagian ibu-ibu kalau ke masjid itu kadang bawa remason. Sebagian ibu-ibu kalau ke masjid itu bawa koyok dipotong-potong. Sehingga kadang yang di sampingnya, apa ya, Lek? Niku napa to yu? Iki koyok tak nyobi. Nyoba, padahal tidak ngapa-apa. Kenapa? Orang tua itu kepinginan. Perempuan itu kadang apa Bu? Kepinginan. Dia boten? Insyaallah. Kita lanjut.
Nikmatani maghbunun fihi makatsirun nanas as-sihhatu, maka kita banyak bersyukur kepada Allah, kita ini sehat. Mana buktinya bisa naik ke masjid ini? Masjid Syuhada. Masjid yang merupakan tanah ini hadiah dari Soekarno. Gimana tuh? Yang pernah membaca sejarah atau kita lupa. Yang jelas ini adalah hadiah dari Presiden Soekarno untuk para syuhada yang meninggal waktu peperangan waktu itu. Maka sampai sekarang namanya Masjid Syuhada. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun nanas as-sihhatu. Makanya bersyukur dan bersyukur kita ini sehat. Sebentar lagi kita akan Ramadan dan disebutkan di dalam hadis Rasul bersabda sumu tasihhu. Sekalipun hadisnya itu derajatnya lemah tapi memiliki arti benar. Apa itu sumu tasihhu? Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Maka disitulah keseimbangan. Nanti kita akan bahas. Rasul bersabda wal faraghu, nikmat yang kadang dilalaikan oleh banyak orang, yaitu seseorang memiliki waktu luang. Kita bersyukur suami kita berangkat kerja, bersyukur anak kita sekolah, sehingga kita bisa luangkan. Alhamdulillah hari Rabu, tiap Rabu ya ini Bu. Beberapa kali kami ngisi dulu lama sekali nggak ketemu. Masya Allah, Rabu mengingatkan kita apa itu kajian, dan disitulah seseorang memiliki waktu luang. Ada sebagian wanita memiliki waktu luang digunakan untuk ngobrol sama tetangga sambil berburu. Dapat berkutu nih loh, nyari tumo, nyari kutu. Nonton betul Bu. Ada sebagian perempuan ya mungkin karena mohon maaf jauhnya dari agama sehingga kehormatan suaminya dicederai karena makanannya kutu dapat suaminya digibai, anaknya digibai, mertuanya digibai, orang tuanya digibai, tetangganya digibai. Tapi kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Seseorang mendapatkan ujian berupa nikmat sehat. Nikmat duit. Punya uang nikmat badan Bu. Punya uang itu ujian badan. Ujian. Punya istri, alhamdulillah. Punya suami, alhamdulillah. Punya anak, ujian semuanya. Tinggal satu, bersyukur atau tidak. Bersyukur atau tidak. Mereka yang punya nikmat, punya waktu digunakan untuk ketaatan, punya kesehatan digunakan untuk kebaikan. Nikmat demi nikmat dia syukuri, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Sebagian orang juga mendapatkan ujian berupa satu, punya penyakit, ujian. Tidak punya suami, ujian. Tidak punya anak. Disebutkan di dalam Al-Quran, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Allah memberikan ujian kepada suami istri. Ada yang punya anak hanya perempuan, anaknya 3, betul kabeh. Ada sebagian orang punya anak 5, laki-laki semua, sehingga orang kita menyebut pendowo 5. Aw yuzawwijukum dzukranan wa inatha. Ada sebagian suami istri punya anak 8, 4 perempuan, 4 laki-laki. Wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Ada sebagian orang mendapatkan ujian tidak punya anak. Ujian betul nih kok. Ujian. Tadi seseorang kadang sakit berkepanjangan, tidak punya rumah tetap,
hidupnya kadang ngontrak, suaminya pekerjaannya pindah-pindah, nggak punya keturunan, kadang sakit berkepanjangan, kendaraannya kendaraan umum. Apa yang dia lakukan? Ternyata bersabar. Sukses betul nih kok? Sukses. Kenapa? Oh, dia mendapatkan banyak ujian, kok ternyata bisa bersabar. Sekarang jika dibandingkan, ada orang mendapatkan nikmat, punya air putih, alhamdulillah, punya teh, alhamdulillah. Padahal gini nih, angkat gini nih, pengen tahu sebenarnya panas atau tidak, siap diminum atau tidak. Yang punya minuman bisa diunjuk. Bismillah. Ibu-ibu yang dimuliakan, sekarang seseorang punya nikmat, punya makanan, punya minuman, punya banyak karunia, dia bersyukur. Di sana ada seseorang yang miskin, banyak mendapatkan musibah, cobaan, dan dia bersabar. Mana yang lebih bagus? Wong duwe syukur, miskin sabar. Miskin sabar luar biasa. Miskin banyak gersulo, miskin kok banyak nelongso, banyak sambat, biasa, banyak temennya. Orang kaya bergaya, kata kancane, biasa aja betul. Sekarang lebih bagus mana ini? Kecukupan, kaya raya, sehat, banyak nikmat, dia bersyukur. Yang satunya miskin dan dia bersabar. Lebih bagus mana, Bu? Maka dalam hal ini suatu saat Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, Syekhul Islam Taimiyah ditanya, mana yang lebih bagus? Maka beliau mengatakan yang paling bagus adalah yang bertakwa. Yang paling bagus apa? Yang bertakwa. Kemudian beliau ditanya lagi, Syekh, bagaimana menurut engkau? Ini orang kecukupan, bersyukur, bertakwa. Ini miskin, kekurangan, bersabar dan bertakwa. Mana yang lebih bagus? Maka beliau katakan kedua-duanya baik. Kedua-duanya baik, dan kita ini banyak bersyukur. Lihat ibu-ibu ketemu temannya, nikmat betul Bu, ketemu teman, nikmat. Kadang nanya, sudah punya cucu berapa? Yang ditanya apa Bu? Kalau sudah usia tuh cucu. Ya betul. Insyaallah. Kalau yang masih muda-muda, anaknya berapa? Oh, sekarang ini banyak sekali, sering kita jumpain apa Bu? Alumni SD tahun sekian, alumni SMP tahun sekian. Padahal pun simbah-simbah nih. Maka di sini hati-hati. Kenapa? Kalau nggak hati-hati bisa jadi teman lama itu menjadi cinta lagi. Yang kemudian suaminya ditinggalin, bermasalah. Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kematian dan zat yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Menunjukkan kehidupan ini ujian buatan Bu. Ujian. Begitu kita ke syuhada seperti ini, alhamdulillah. Sana keluar jalan Solo ke kiri banyak pertokoan, cari sepatu ada, baju ada, batik-batik ada, jajan-jajan ada, semuanya ada. Tinggal satu, kagungan arpa napa mboten, punya uang atau tidak. Paling sekeco ngaji. Kita ngaji Bapak Ibu. Kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah."
Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah sebutkan inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan itu indallahi, di sisi Allah, itsna asyara syahran, ada 12 bulan. Di sini masing-masing menjaga keseimbangan. Kenapa? Sebagian orang ngertinya hanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tahunnya hanya apa, Bu? Bulan miladi. Ya betul. Seorang muslim kadang ngertinya Jawa, Suro, Sapar, Mulut, Bondo Mulut. Ya betul. Mati lawal, mati lakir, Rejab, Ruah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, Besar. Jawa. Dia wonten, Bu. Ini masih banyak yang ngerti. Jawa itu banyak yang tahu. Sekarang kalau Arab, biar kita juga menjaga keseimbangan. Karena Allah menyebutkan wa wada'al mizan, dan di Allah zat yang telah menetapkan keseimbangan. Muharram, Safar, ya betul. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya betul. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 badan. Wah, ini harus hafal nih kok. Ibu-ibu kadang dulu hafal. Dulu saya tuh hafal, tapi karena sering melahirkan lupa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau kalau Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadul Akhir, ataukah Jumadul Tsani. Berikutnya apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan kita berada di bulan Sya'ban. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita bahas Ramadan. Yang pertama terkait dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang terdekat dengan bulan Ramadan. Ada hal penting yang perlu kita ingatkan terkait dengan bulan Sya'ban. Yang pertama, bagi ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, perempuan yang haid, punya tanggungan utang puasa, maka di sini punya kesempatan yang baik untuk segera melunasi utang puasa. Kita punya anak perempuan, kita punya cucu perempuan, no, utangmu bayar dulu. Nek duit tak bayari, nek poso aku kudu bayar dhewe, dhewe ta. Kalau uang sebagian orang tua, utangmu tak aku sing nanggung, no. Tapi kalau puasa bisa enggak, Bu? Subhanallah. Kalau seseorang itu utang puasa itu bisa dibayar dengan puasanya orang lain, niscaya banyak yang menjadi buruh puasa. Menjadi buruh apa, Bu? Buruh puasa. Kok sholat itu bisa diburuhkan, maka banyak orang yang jadi buruh sholat. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, kunna nu'maru biqada'i as-shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Dahulu kami di zaman Nabi diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Menunjukkan yang namanya salat itu tidak bisa diqadha. Perempuan yang haid tidak ada qadha. Perempuan yang haid tidak ada qadha salat. Orang yang sakit tidak ada qadha salat. Kapan? Selama dia masih sadar. Ada sahabat Nabi yang bernama Imran ibn Husain. Imran ibn Husain ini kena penyakit wasir. Imran ibn Husain ini kena penyakit ambeien.
Kemudian Imran ibn Husain bertanya kepada Nabi, dan Imran ibn Husain, bagaimana aku harus sholat? Rasul ngendikan, "Shalli qa'iman." Wahai Imran, sholatlah Anda dalam keadaan berdiri. Berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak bisa, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Ada sebagian yang sholatnya duduk. Allahu Akbar. Ada juga yang sholatnya berdiri, tapi waktu ruku karena sulit, akhirnya duduk. Sholatnya biasa karena kuat. Begitu ruku, ruku. Habis ruku, terus ibu sujud. Waktu sujud dia nggak bisa, maka dia duduk. Maka di sini kemurahan dan kemudahan agama ini. Rasul bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Walan yushadda hadza dinu ahadun illa ghalabahu. Tidaklah ada seseorang yang mempersulit agama ini kecuali akan terkalahkan. Maka disinilah kewajiban kita yang memiliki utang puasa, maka hendaknya bersegera nyarutang puasa. Ustadz, apakah mungkin laki-laki punya utang puasa? Mungkin. Bisa jadi musafir, bisa jadi karena sakit. Terus betul kalau ngelali, Bu. Ngelali itu apa? Pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Dosa. Maka yang namanya ibadah itu berdiri di atas kejujuran. Kalau ibu-ibu ditanya sama suaminya, "Bu, puasa nggak, Bu?" "Insya Allah, Mas, puasa." Kalau suami berangkat kerja, ibu-ibu di rumah buka jendela kemudian ditutup, hordengnya ditutup, masak indomie pakai telur. Sekarang ini lagi beda-beda pemikirannya. Ada yang indomie apa, Bu? Oh, mie goreng. Yang satu indomie apa, Bu? Oh, indomie sayur. Pakai sayur, Ustaz. Ini mau pakai saus. Yang satunya pakai cabai. Yang satunya pakai bawang goreng. Dia buatan. Ini lagi mikir indomie semua sekarang. Ibu-ibu yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk agar menjaga keseimbangan. Maka di sini orang yang punya utang puasa hendaknya nyarutang. Kapan? Mumpung berada di bulan Sya'ban. Dan Aisyah berkata, dahulu kami punya kesempatan untuk mengqadha puasa, kami akhirkan di bulan Sya'ban karena Rasulullah SAW beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena kedudukan Nabi. Yang kedua terkait dengan bulan Sya'ban, sebagian orang karena punya ilmu sehingga dia sebelum melakukan ketaatan bertanya dan mencari ilmu. Ada juga sebagian orang tidak berilmu, tidak mau mencari ilmu, yang penting melakukan apa yang menjadi ritual kebiasaan orang-orang dahulu. Contoh mudah, ziarah kubur itu dahulu dilarang. Kemudian Rasul bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuha. Dahulu kami pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka hendaknya sekarang kalian ziarah kubur. Menunjukkan awal mula syariat Islam itu datang ziarah kubur tidak boleh. Yang kemudian diperbolehkannya ziarah kubur. Apakah yang dilakukan oleh para sahabat tatkala Rasul bersabda? Maka Rasul bersabda, zuru al-maqabir fa innaha tudzakirukumul maut. Hendaknya kalian berziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kematian.
Jadi ziarah kubur itu pada dasarnya untuk mengingat kematian. Maka disinilah pentingnya kita tahu apa itu ziarah kubur. Dahulu tidak boleh, kemudian diperbolehkan. Yang harus kita luruskan adalah tidak benarnya seseorang yang memiliki pemikiran ziarah kubur itu harus di bulan Sya'ban. Ya betul Bu. Padahal ziarah kubur itu kapan saja boleh. Kapan saja boleh, boleh pagi, boleh sore, boleh siang, boleh malam, boleh. Bahkan Rasul kadang ziarah kubur di malam hari. Kenapa? Mengingat kematian. Nah, yang tidak dibenarkan adalah seseorang yang memiliki pemikiran ziarah kubur harus di bulan Sya'ban ataukah Ruwah. Ziarah kubur kapan saja boleh, tidak membedakan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, kapan saja boleh. Yang berikutnya yang perlu kita ingatkan, Rasul menyebutkan fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah kubur itu agar kalian ingat kematian. Yang sewu, sebagian orang karena ketidaktahuannya, karena jauhnya dari ilmu, sehingga tidak terasa kalau orang itu ziarah kubur mengingat kehidupan. Gimana ziarah kubur kok mengingat kehidupan? Sebelum ke kuburan ambil foto simbai, pasang figura di berikutnya. Kemudian begitu ke kuburan, ini ke kuburan kasih bunga, kasih foto, selfie. Selfie di kuburan. Nonton boten Bu. Maka di sini mengingat kehidupan. Mengingat apa? Kehidupan. Mestinya kan ingat mati. Ingat mati itu nggih nangis. Ya boten. Ingat mati itu ya sedih. Ingat mati itu khawatir. Nah, itu ingat mati. Kuburan kok selfie. Kadang menjem. Kadang matanya dikedipkan satu, kadang melet. Baik dimeleti. Mbah kok dimeleti? Macam kurang ajar lagi. Fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah kubur itu mengingat kematian. Tapi sebagian orang sekarang mengingat kehidupan. Apa yang dibawa tatkala datang ke kuburan, maka membawa makanan apa yang menjadi kesukaan nenek moyangnya waktu masih hidup. Ingat kehidupan boten nih kok? Ingat kehidupan. Oh dulu simbah itu senangannya jadah tempe, maka ke kuburan bawa jadah tempe. Oh simbah saya itu dulu sukanya tempe bacem nih. Oh simbah saya itu sukanya tape, maka yang dibawa apa? Ada seseorang pernah berkata kepada kami, Ustadz, saya pernah bersama keluarga saya datang ke kuburan. Karena di situ acaranya lama sekali, akhirnya saya haus. Di situ ada teh pahit. Dan saya karena saya haus, di situ ada teh pahit. Akhirnya saya minum teh pahit itu. Saudara-saudara saya pada melihat saya dengan pandangan yang sinis. Akhirnya saya bilang, Ustaz, sama saudara saya, engko nek bapak takon sapa sing ngombe teh pahit ngomong aku. Nanti kalau ayah yang sudah terkubur ini bertanya siapa yang minum teh pahit, bilang saja aku. Subhanallah. Jadi yang butuh teh pahit itu yang masih hidup. Rasulullah SAW memberikan petunjuk, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Menunjukkan bagaimana Bapak Ibu? Menunjukkan yang namanya rumah kita itu kita isi dengan ketaatan. Bisa sholat sunnah, karena Rasul bersabda, afdalus sholat fil bait ilal maktubah. Sebaik-baik sholat itu dilakukan di rumah buat kaum laki-laki, kecuali yang difardukan. Rumah kita isi dengan zikir kepada Allah. Rumah kita gunakan untuk ketaatan.
Tapi sekarang karena jauhnya orang dengan ilmu, kadang kuburan ramai. Bahkan kadang di situ berteman antara 3 kelompok. Siapa mereka? Satu, peminta-minta. Yang kedua, kunci kubur. Orang yang juru kunci kubur. Yang ketiga siapa? Pemilik warung. Pemilik warung. Bisa jadi peziarah pertama kali dilewati, maka yang dilewati adalah orang-orang yang minta-minta. Kemudian peminta-minta ini bisa jadi dikasih, bisa jadi tidak dikasih. Kalau tidak dikasih, dia pun tidak apa-apa. Mas, Bu, di dalam itu ada juru kuncinya, maka jangan lupa. Oh iya, isyarat agar ngasih uang kepada siapa? Juru kunci. Juru kunci dapat bagian. Begitu juru kunci sudah dapat bagian, ada yang ngasih, ada yang tidak. Kadang juru kunci akan berkata, nanti kalau pulang jangan lupa beli oleh-oleh. Kalau pulang jangan lupa apa beli oleh-oleh. Akhirnya beli oleh-oleh, betul. Begitu beli oleh-oleh, bisa jadi pemilik toko akan berkata, Bu, di sana kan ada orang yang minta-minta, kasihlah, jangan sampai mereka tidak dikasih. Kan tadi ada uang sisa-sisa receh-receh itu, ribuan-ribuan itu, kasih saja. Oh, masya Allah. Maka di sini yang namanya ziarah kubur itu boleh. Yang tidak boleh adalah orang yang memiliki profesi ziarah kubur. Kenapa, Bu? Profesi ziarah kubur. Rasul menyebutkan la'anallah zuwaratul kubur. Allah melaknat mereka kaum wanita yang profesinya ziarah kubur. Menunjukkan ziarah kubur itu boleh, tapi kalau dijadikan profesinya apa? Ziarah kubur. Besok ziarah kubur ini, sehingga kadang dia lupa suaminya, lupa anaknya, lupa siapa. Ziarah kubur boleh, tapi yang tidak diperkenankan adalah khusus kaum wanita yang kebiasaannya itu ziarah kubur, sehingga kadang butuh tisu banyak, kadang sampai matanya sakit. Kenapa kok kayak nangis? Subhanallah. Maka seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang wanita, di mana wanita ini meratapi terkait dengan kematian anaknya. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia tidak tahu kalau yang lewat adalah Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, hendaknya kamu bersabar dan tidak boleh nangis berlebihan. Kemudian begitu wanita itu mendengar nasihat, kemudian wanita ini berkata, kamu tidak tahu urusanku, menjauhlah dariku. Dia tidak tahu kalau yang diajak bicara siapa? Rasulullah. Kemudian seperti Bapak Ibu, sesudah itu maka Rasulullah SAW pun pulang ke rumahnya. Kemudian ada seseorang yang ngasih tahu pada perempuan ini, Bu, yang ngendikan tadi itu Rasulullah. Kaget dia, ternyata yang aku marahi Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Dia buru-buru ngetok pintu rumah Rasul. Begitu dibuka, kemudian wanita ini berkata, wahai Nabi Allah, sekarang aku ini bersabar sebagaimana tadi yang kau syaratkan agar kami bersabar. Apa sabda Nabi? Rasul beliau bersabda, innamas sabru inda zulmatil ula. Hakikat kesabaran adalah tatkala pertama kali seseorang mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Maka yang hadir di sini adalah wanita-wanita pilihan, insyaallah. Amin. Ya wadan. Mestinya kalau kita di rumah mau enak-enak di rumah, megang remote AC.
yang punya AC, remote televisi, megang HP, ya betul. Masak-masak di rumah, minum teh, ngopi. Tapi karena ingin ngerti agama, tak nang suada, mengenal agama lebih baik, mengenal agama lebih dalam, dan demikian seorang mukmin. Ada saudara kita yang tidak tahu, kita beritahu. Ada saudara kita yang belum paham, kita berikan paham. Ada saudara kita yang barangkali jauh dari agama, padahal dia pengennya tujuannya baik. Ada boten Bu, sebagian orang tuh pengen melakukan ketaatan, tujuannya baik, ternyata Islam tidak mengajarkan. Ada tidak? Ya kita doakan semoga dia mendapatkan petunjuk. Demikian seorang mukmin memiliki insyirahu as-sadr, memiliki longgarnya dada. Tapi kita lanjut. Terkait juga dengan di bulan Sya'ban. Ada sebagian orang kemarin malam padang bulan, betul Bu? Ya. Ada sebagian orang melakukan ritual sholat nisfu Sya'ban. Bagaimanakah tinjauan Islam? Maka sekali lagi kita sampaikan, amalan itu akan diterima oleh Allah, syaratnya dua. Yang pertama, amalan tersebut ditunaikan dan dilakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, amalan tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, amalan akan diterima oleh Allah dengan syarat ikhlas. Dan di sana ada beberapa upaya agar seseorang mendapatkan keikhlasan. Apa Bu? Upaya agar kita kiat ataukah cara agar kita memperoleh ikhlas. Yang pertama, memperbanyak doa. Yang kedua, memperbanyak amal. Yang ketiga, tidak usah menunggu pujian orang. Yang keempat, ingat mati. Yang kelima, mempelajari sejarah orang-orang soleh. Yang keenam, khawatir amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Jadi orang yang melakukan amalan semuanya butuh keikhlasan. Yang pertama apa? Memperbanyak doa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau berkata dan berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisah. Umar berkata, ya Allah, 9:30 bel madrasah. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku adalah amalan yang soleh, dan jadikanlah seluruh amal solehku adalah tulus ikhlas karena Engkau. Ini berdoa penting. Padahal sekelas Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau berjalan di suatu gang, maka setan akan berjalan di gang lain. Siapa Bu yang takut? Setan itu jika berpapasan dengan Umar, maka ketakutan, makanya dia ngambil jalan. Niku sinten? Umar. Dia masih berdoa dan berdoa kepada Allah agar diberi ikhlas. Kalau kita ini ketemu setan, bisa jadi kita ngikut setan. Bisa jadi setan ngintel kita, ataukah kita yang ngintel? Perso ngintel itu apa, ngintel itu? Jadi kalau ngikut itu kan derek, ya betul. Tapi kalau ngintel, ngikut dengan sukarela. Ngintel itu apa Bu? Ya betul.
Makanya orang tua kalau belanja, kadang anaknya ngikut boten, kowe iki ngintil wae. Padahal kadang dimarahi, boten. Tapi masih ngintil boten, Bu. Subhanallah. Yang kedua, upaya seseorang untuk memperoleh ikhlas tadi adalah memperbanyak amal. Yang penting kita berbuat, yang penting kita berbuat. Yang ketiga, tidak usah menghiraukan sanjungan orang. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia itu tidak akan ada habis-habisnya. Mencari ridhonya manusia itu tidak akan ada putusnya. Mas, urip seprono seprene kok melaku. Mbok ya tuku pit. Begitu beli pit ternyata pit ontel. Oh, kirain motor. Ternyata ontel tuh. Komentar nggak Bu tetangga? Komentar. Mbok ya tuku motor. Beli motor bekas. Komentar lagi. Motor kok bekas. Berbagi tetangga. Boyo sing anyar. Akhirnya beli motor baru. Oh, suaranya kok beda ini. Sepertinya kredit ini. Komentar betul Bu. Berjalan waktu tambahnya anak. Bertambah waktu tambahlah anak. Mbok yo beli gerobak. Akhirnya beli mobil bekas. Sebentar-sebentar minta tetangga, Bu, Bapak ada, minta tolong sebentar. Oh ya, ngumpul 3-4 orang suruh dorongkan mobil. Komentar lagi, mobil kok surungan, mending melaku. Balik melaku, Bu. Subhanallah. Demikian orang itu tidak ada habis-habisnya tatkala kita mencari keridhaan manusia. Upaya seseorang untuk memperoleh ikhlas adalah mempelajari sejarah orang-orang saleh. Di zaman dahulu ada seseorang yang memiliki profesi jualan di pasar. Sebelum dia berangkat ke pasar, apa yang dia lakukan? Sebelum dia berangkat ke pasar, yang dia lakukan adalah nyiapin dan istrinya nyiapkan makanan. Makanan sudah siapkan, ditaruh di tas. Apa kata istrinya? Oh, suamiku mau sarapan di pasar. Begitu sampai di pasar, makanannya dikeluarkan, dikasihkan teman-temannya. Teman-temannya berkata, oh, bapak ini sudah sarapan di rumah, sisanya dibawa ke pasar. Masya Allah. Yang di rumah tidak tahu, yang di pasar juga tidak tahu kalau orang ini sedang puasa. Subhanallah. Maka orang puasa itu ajaib. Kenapa? Orang puasa itu sulit untuk berlaku riya. Kita lanjut. Tatkala kita berupaya untuk memperoleh ikhlas, maka yang namanya ikhlas itu hendaknya kita ini senantiasa khawatir tidak diterimanya amalan. Termasuk upaya untuk memperoleh ikhlas adalah kematian. Sebentar 2 tahun yang lalu kita dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jabatan. Masya Allah. Kadang satu kampung itu sehari 2 kali, kadang 3 kali meninggal. Bahkan mungkin jamaah kita, teman-teman juga sebagian ada yang meninggal. Jabatan. Masya Allah. Sudah lama kami nggak lihat. Ada Bu Masrani dulu gitu. Jamaah pengasihan rajin itu. Masya Allah. Rahimahullah. Atau jamaah-jamaah yang lain yang meninggal di waktu corona juga banyak. Berikutnya, rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Berikutnya, amalan itu akan diterima oleh Allah jika amalan tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi. Makanya kita mengenal adanya sebagian orang melakukan sholat ritual nisfu Sya'ban. Siapakah yang pertama kali melakukan? Orang yang pertama kali melakukan ritual nisfu Sya'ban adalah seorang yang bernama Ibnu Abi Hamra. Ibnu Abi Hamra ini berasal dari Nablus. Mana? Negeri Palestina. Dia memiliki suara yang indah. Di malam nisfu Sya'ban dia datang ke Baitul Maqdis. Apa yang dia lakukan? Bertakbir, membaca Al-Fatihah, sebelumnya iftitah. Berikutnya
Sesudah baca Al-Fatihah baca kulhu 10 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali. Sesudah itu rukuk. Bangkit dari rukuk. Kemudian sujud. Duduk di antara dua sujud, sujud lagi, bangkit rakaat kedua dan dibaca Al-Fatihah. Sesudah itu baca kulhu 10 kali. Rukuk, bangkit dari rukuk, sujud. Duduk di antara dua sujud, sujud lagi tahiyat dan salam. Dia lakukan sebanyak 50 kali salam. Jumlah rakaatnya berarti berapa? 100. Dan dikatakan Ibn Abi Hamrah ini memiliki suara yang indah sehingga diikuti oleh banyak orang. Yang kemudian sampai sekarang dilakukan oleh banyak orang. Subhanallah. Makanya sholat tersebut dinamakan sholat alfiyah. 100 kali 10 pinten? 1000. Ya, maka dinamakan sholat alfiyah. Nah, sholat nisfu Sya'ban itu ada sesudah 400 tahun sesudah Rasul wafat. Masya Allah. Jauh betul dengan wafatnya Rasul. 400 tahun sesudah Rasul wafat baru ada. Makanya disinilah pentingnya kita berilmu. Kita bahas Ramadan. Ibu-ibu yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian asyamu. Tadi baca surat apa, Bu? Ibu-ibu tadi. Maryam badan? Maryam berkata, "Inni nadzartu lirrahmani shauma." Maryam wanita yang salihah. Maryam itu memiliki ayah yang namanya Imran. Maka ada surat Ali Imran. Ali Imran itu keluarganya Imran. Imran satu zaman dengan Nabiullah Zakaria. Nabi Zakaria dengan Imran itu masih saudara. Hanya Zakaria adalah seorang nabi dan Imran bukan seorang nabi. Imran memiliki suara yang indah. Makanya tatkala salat yang ngimami adalah Imran dan Zakaria menjadi makmumnya. Zakaria menikah sebagaimana Imran juga menikah. Begitu Imran menikah maka beliau punya keturunan. Di antara keturunannya adalah Sidan Maryam. Maka Maryam binti Imran. Dan waktu itu masing-masing keluarga pengen mengasuh Maryam. Maka tatkala dibuat undian, maka jatuhlah undian tersebut kepada Nabiullah Zakaria. Dan Zakaria berkata, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Tiap kali Zakaria itu masuk ke mihrabnya Maryam, maka Zakaria menjumpai Maryam memiliki rezeki. Mihrab. Nika, mihrab. Apa katanya? Tiap kali Zakaria nengok di mihrabnya Maryam, maka Maryam membawa rezeki. Apa yang dikatakan oleh Zakaria? Ana laki hadza. Wahai Maryam, kamu dapatkan makanan ini dari mana? Oh, musim dingin. Ini kok rezeki biasanya musim panas muncul. Di waktu musim panas kok ada rezeki di tangan Maryam? Makanan-makanan yang biasa muncul di waktu musim dingin. Maka Maryam berkata, qalat huwa min indillah. Ini semua rezekinya datang dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Karena itulah Allah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa hitung-hitung. Ayat sesudahnya itu apa, Bu? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Waktu itulah Zakaria kemudian berdoa kepada Allah dengan tambah serius lagi. Kenapa? Melihat Maryam.
Oh, waktu musim dingin kok. Musim dingin. Kok ada makanan yang didapat di tangan Maryam, makanan yang biasa muncul di waktu musim, padahal tidak ada kulkas. Aneh betul nih kok. Maka disitulah Zakaria semakin yakin Allah Maha mampu. Istri saya mandul, saya akan doa kepada Allah sampai dia punya keturunan. Masya Allah. Sesudah itu maka Zakaria berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Dan Allah memberikan petunjuk, sesungguhnya Allah memberikan kabar kepada engkau wahai Zakaria, engkau ini akan punya keturunan. Zakaria berkata, "Duh Gusti, dos pundi, bagaimana mungkin saya naik punya keturunan? Istriku mandul, aku juga sudah tua." Kemudian Allah memberikan kabar kalau bakalan punya keturunan. Zakaria berkata, "Ya Allah, berikan kepada kami tanda bahwasanya istriku itu benar-benar bobot." Bobot ini kenapa? Hamil. Apa kata malaikat Allah? Ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Engkau ini akan punya keturunan, dan tanda istrimu itu hamil, engkau selama 3 hari akan menjadi orang yang bisu. Isyarat bisu. Masya Allah. Dan disitulah Zakaria punya keturunan yang namanya sinten? Yahya. Nah, tatkala Maryam itu hidup, maka Maryam hidup dengan baik, dan Maryam menjadi seorang aghwat. Aghwat itu apa? Abdi dalamnya Baitul Maqdis. Mekah itu ada abdi dalamnya, Bu. Madinah juga ada abdi dalamnya. Tahun 2007-2008 itu jumlah aghwat di Mekah Madinah ada 17. Mereka ini adalah laki-laki yang dihadiahkan untuk Mekah Madinah, diwakafkan. Maka sebagian kalau ibu-ibu pas ke Raudhah itu akan jumpai wangi, harum di Raudhah. Siapa yang bawa harum-harum ini? Agho. Ini. Kalau pas hari Jumat kadang berada di pintu-pintu Masjid Nabawi. Kayak dupa itu loh, Bu. Orang-orang pada lewat dia gini. Asapnya itu gaharu. Gaharu. Wangi, sangat wangi nih kok. Kayak orang-orang Arab kalau pas lewat situ pakai kerudungnya diginikan. Maka dibuka, wah mriki wangi, Bu, jadi wangi. Nek ndek jenggotnya wangi. Orang kita kadang nggak ngerti, apa kayak dupa to. Minyak gaharu, kayu gaharu 1 kilo kadang sampai $5.000. Mahal betul niku $5.000. Bahkan ada yang sampai $10.000. Banyak di negeri kita, dan ternyata dijual di Arab Saudi, Jawa, dan paling bagus di Kamboja. Tapi kita lanjut. Nah, aghwat ini jumlahnya 17. Sekarang nggak tahu berapa. Nah, Maryam dahulu juga abdi dalam Baitul Maqdis. Sehingga dikatakan bahwasanya nanti ada cerita Maryam dawa niki pun. Nggih mboten. Maryam berkata waktu itu dia membawa arak. Wahai Maryam, sekiranya ada orang yang berjumpa dengan engkau, maka katakanlah aku sedang saum. Saum itu apa? Menahan diri. Apakah bentuk menahan dirinya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan mengajak bicara siapapun hari ini. Maka saum itu memiliki arti menahan diri. Adapun yang dimaksud istilah, yang dimaksud puasa adalah seseorang meninggalkan dari makan dan minum, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh seorang muslim ataukah muslimah yang balik, yang akil, tidak dalam keadaan haid ataukah nifas, dan disertai dengan niat. Maka disinilah yang namanya puasa itu dimulai dari sejak fajar.
Makanya kok kita ini mau pas sahur Bapak Ibu, ya, kalau pas sahur, sahur itu ada 2 waktu. Sekiranya kita berhenti makan sahur sampai imsak, boleh. Kenapa? Rasulullah SAW beliau di dalam penjelasan ada sahabat Nabi yang berkata, dulu Rasul itu berhenti makan sahur kapan? Dikatakan kurang lebih seseorang membaca 50 ayat. Sehingga kurang lebih 50 ayat itu adalah 10 menit, yang sekarang dikenal dengan waktu imsak. Jadi kok orang berhenti makan sahur di waktu imsak, boleh betul? Boleh. Ustaz, itu yang baca 50 ayat itu siapa ya? Ya wajarnya orang yang baca Al-Quran lancar. Nggih mboten, ana lek maca gradul-gradul 50 ayat, bisa sampai matahari terbit. Yang kedua, makan sahur itu sampai waktu subuh. Terus pundi? Rasul memiliki 2 tukang azan. Yang pertama adalah Bilal. Rasul bersabda, makanlah kalian dan minumlah kalian selama kalian mendengar Bilal azan. Ini Bu, di sini. Bilal azan di sini. Tembriki. Rasulullah SAW memberhentikan makan dan minum di sini. Nih kok. Antara berhentinya Nabi makan sahur sampai azan subuh, seseorang baca 50 ayat. Berapa? Kurang lebih 10 menit. Rasul bersabda, disinilah Abdullah bin Ummi Maktum azan. Abdullah bin Ummi Maktum itu beliau seorang sahabat yang buta, dan beliau tidak azan sampai seseorang berkata asbahna asbahna, wis esok wis esok. Sudah pagi, maka adzanlah Abdullah bin Ummi Maktum. Rasul bersabda, makanlah dan minumlah kalian selama kalian mendengar Bilal adzan. Berhentilah kalian makan dan minum. Kapan? Tatkala kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum adzan itu kapan? Waktu subuh, betul Bu? Subuh. Sekiranya kita mau berhenti makan sahur sampai waktu subuh, boleh. Kenapa? Kita mengikuti sabda Nabi. Kalau kita makan sahur sampai imsak, berarti kita mengikuti perbuatan Nabi. Disebutkan di dalam hadis, jika kalian sedang makan sahur dan di tangan kalian, di puluhan kalian itu ada makanan, maka sempurnakanlah. Ini kok Bu, perhatikan ini. Jika kalian sedang makan sahur, di tangan kalian kok ada makanan, maka sempurnakanlah. Dengar azan subuh, Allahu Akbar, padahal di sini ada, di puluhan ada, disuruh nyuapin. Bantahan buat orang Jawa yang mengatakan, kalau kamu ini sedang sahur kok dengar imsak, yang di mulut disuruh ngelepeh. Yang di mulut disuruh apa? Waktu azan subuh saja disuruh, yang di tangan saja disuruh apa? Masukkan, kok yang di mulut disuruh. Subhanallah. Maka demikianlah seorang muslim itu beragama di atas dasar ilmu. Sehingga ada sebagian orang, anak-anak itu imsak, wedal sahur sampun telas. Waktu sahur sudah habis. Yang punya pendapat seperti ini, kok azan subuh, makan sahur sampai subuh, akan berikan jawaban, wedal sahur tasih 1 menit. Waktu sahur masih 10 menit. Tapi tidak boleh kita akal-akalan. Begitu mendengar Allahu Akbar, kita siap-siap megang pisang 1 sisir dengan tangan meriki. Yang penting kan di tangan.
Maka di sini berdosa. Ibu-ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keseimbangan untuk umat ini. Umat terdahulu itu postur tubuhnya tinggi. Siapa orang yang paling tinggi, Bu? Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya adalah 60 hasta. Satu hasta itu sedemikian. Dari ujung telunjuk tengah kita sampai siku itu satu hasta. Satu hasta itu 60 cm. Benar, Bu? Bukan, 47 cm. Satu hasta itu 2 jengkal lebih dikit. Kurang lebih 47 cm itu satu hasta. Nabi Adam tingginya 60 hasta. Tinggi betul, Bu? Sangat tinggi. Sawit kelapa bisa bujur. Dan Adam alaihissalam 60 hasta. Nabi Adam itu ganteng. Dikatakan tatkala Rasul Mi'raj, maka beliau berjumpa dengan Nabi Adam dan Nabi matanya terbelalak. Kenapa? Saking kagetnya melihat gantengnya Nabi Adam, seperti orang yang meninggal. Orang meninggal itu matanya ke atas badan. Rasul bersabda, "Idza nuzi'atir ruh tabi'ahul basar." Jika roh seseorang itu dicabut oleh Allah, maka akan diikuti oleh mata. Maka Rasul terbelalak tatkala melihat kegantengan Nabi Adam. Istri Adam sinten? Hawa. Dan Hawa sangat cantik. Dan wanita yang cantik seperti Hawa adalah istrinya Nabi Ibrahim. Sinten? Sarah. Sarah. Maka dikatakan Allah tidak pernah menciptakan wanita dari Hawa, dari Adam sampai Nabi Ibrahim, wanita secantik Hawa kecuali sinten? Sarah. Dan yang di depan kami ini adalah Sarah. Insyaallah. Hawa. Jawatan. Karena orang Indonesia jadi Sarah. Allah menyebutkan wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari Adam dan Hawa maka muncul generasi laki-laki yang jumlahnya banyak, perempuan yang jumlahnya banyak. Jadi orang dahulu itu postur tubuhnya tinggi. Yang kedua, orang dahulu itu sehat-sehat. Kaum Ad, kaum Tsamud, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tsamud alladzina jabus sakhra bilwad wa fir'auna dzil autad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Masyaallah. Fir'aun yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, hartanya banyak, istananya megah. Tsamud, wa tsamud alladzina jabus sakhra, kaum Tsamud di mana mereka memiliki kekuatan fisik yang top, sehingga rumah mereka adalah gunung yang mereka pahat. Musim panas nggak khawatir karena mereka hidup di dalam batu. Musim hujan nggak pernah khawatir karena mereka nggak bakalan keterucuan. Rumah mereka batu. Orang dahulu kuat. Orang dahulu umurnya panjang. Nabi Yusuf berpisah dengan ayahnya Yakub. Perpisahannya saja 80 tahun. Nabi Ibrahim supit. Nabi Ibrahim itu hitan, usianya 80 tahun. Tidak usah dibayangkan. Rasul bersabda, wa kana bil qaddum. Nabi Ibrahim supit menggunakan kampak. Disebutkan di dalam hadis. Maka tadi nggak usah dibayangkan pun. Ashabul Kahfi tidurnya 300 tahun, wazdadu tis'an 309 tahun. Nuh alaihissalam hidup di muka bumi
alfu sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Berapa? 950. Subhanallah. Allah berikan keseimbangan untuk umat ini. Umat ini postur tubuhnya pendek. Nabi Adam dulu tinggi. Rasul bersabda, "Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an." Penciptaan manusia tahun demi tahun, generasi demi generasi semakin pendek dan umat ini pendek bukan Bu? Pendek. Umat terdahulu kuat-kuat. Umat ini tidak seberapa kuat. Kadang keroan, kadang bekam, ya betul. Kadang pijitan, kadang watuk, kadang pilek, kadang mimisen, kadang rantai duit. Ujian. Umat ini usianya juga pendek. Rasul bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Usia umat ini antara 60 sampai 70 tahun. Maka Allah berikan keadilan dengan hadirnya malam Lailatul Qadar. Disitulah keseimbangan yang Allah berikan. Jika seseorang melakukan ketaatan di dalamnya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kekhususan Ramadan. Apakah kekhususan Ramadan? Keutamaan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Kita tadi sebut jumlah bulan ada 12 bulan. Ya betul. Tidak ada bulan yang disebut di dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Allah menyebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tidak ada disebut di Al-Quran syahrul Rajab, syahrul Syawal, tidak ada. Adanya apa? Syahrul Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Kaum muslimin hadir Ramadan seperti ini, wah senang-senang. Senang betul Bu? Insyaallah. Ibu-ibu sudah jadwal takjil. Sebagian ibu-ibu sudah jadwal takjil padahal belum megang uang Bu. Belum megang uang. Pokoknya tanggal 15 Ramadan jatah saya. Padahal tidak megang uang Bu. Tapi dia yakin. Masya Allah. Kenapa? Bulan Ramadan bulan karim. Karim ini kenapa Bu? Penuh kemuliaan. Baik. Di antara kekhususan Ramadan, maka orang yang umrah di bulan Ramadan memiliki nilai seperti haji bersama Nabi. Orang yang umrah di bulan Ramadan seperti ini memiliki suatu amalan. Apa itu Bu? Ta'dilul hajah. Di dalam riwayat lain, ta'dilul hajah tamai, seperti haji, ataukah seperti haji bersamaku. Yang ketiga di antara kekhususan Ramadan, maka Rasul bersabda, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin." Jika Ramadan itu tiba, maka pintu rahmat Allah dibuka. Futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Maka di bulan Ramadan bulan penuh nikmat. Bahkan bulan Ramadan itu adalah bulan penuh kasih sayang, bulan rahmah. Masya Allah. Fukara, orang-orang miskin, orang-orang kaya, semua hadir di masjid. Masya Allah. Kita ingat Bu, 2 tahun yang lalu, ya betul. Kemarin kan kita baru gelar karpet Ramadan kemarin, alhamdulillah. 2 Ramadan sebelumnya, Masya Allah, masjid sepi. Wah, jam 10 nih Om. Kajiannya habis. Terakhir, hal yang patut kita syukuri tatkala Ramadan itu, tahun kemarin gelar karpet, alhamdulillah. Dan ini paling bagus. Dengerin Ibu. Apa itu? Kaum muslimin Ramadan kemarin nikmat, bayar zakat nikmat, bisa sholat Idul Fitri nikmat, berhari raya Idul Adha nikmat, sekalipun beda hari. Ada yang hari rayanya Sabtu, ada yang hari rayanya Ahad, tidak ada masalah. Jawatan, yang hari raya Ahad, kok ada tetangga yang hadir ke rumah kita,
Bu, ini ada daging padahal dikasih hari Sabtu. Ibu-ibu ini akan terima daging enggak, Bu? Akan terima. Dia katakan tidak, dia katakan aku bodone sesok boten, lumayan daging kok. Tatkala kita berbicara agama kita bisa bersatu, maka jangan sampai umat ini sekarang ini berselisih. Rasul bersabda, "Wala tadabaru, wala tahasadu, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling iri dan hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan sampai gara-gara pilpres masih dangu Bu berselisih. Dia buatan sesama kita kaum muslimin harus bersaudara, ikatan ukhuwah Islamnya harus terpelihara. Demikian ibu-ibu kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang. Walhasil di antara hal yang harus kita ketahui bersama, Ramadan itu menjaga keseimbangan. Sehingga kita tidak makan terus, tapi di sana harus ada suatu amalan yang dikenal dengan puasa, dan disitulah seseorang bisa menjaga kesehatannya. Sebagaimana di dalam agama dikatakan 5 hal yang harus dijaga, salah satunya adalah hifdzuddin, menjaga agama. Demikian kajian kita di kesempatan pagi hari ini.